Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam. kelompok 6. Saya Riandra Satya Darmawan, NIM 191918080 ditemani oleh rekan saya. Saya Muhammad Ananda Halifi, NIM 1919 1080 1038. Saya Amelia Dila Anggraini, NIM 1919 1080 1005. Dan kami akan membahas tentang aplikasi sensor dan transducer pada produksi industri migas. Next. Lalu mengapa ini akan sangat penting untuk dibahas? Mari kita cari tahu. Pertama kita bisa lihat sendiri dari abstrak yang kita miliki. Sensor dan transducer merupakan dua elemen yang sangat penting elektronika yang dimanfaatkan dalam lini bisnis untuk proses pendeteksian produksi salah satu industri serta mengalami perkembangan dari berbagai sisi material, bentuk, ataupun spesifikasi produk yang dihasilkan. Pengaruh aplikasi sensor dan transducer pada produksi industri sangat besar, terlebih dalam terintegrasi penyimpanan semua data yang berkaitan dengan produksi industri migas, yang saling berkaitan satu sama lain. Next. Lalu apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Nah, mari kita mulai dengan detail-detail yang akan kita bahas. Yang pertama ada Arduino. Arduino sendiri adalah stage yang biasa digunakan untuk membuat prototipe elektronik, di mana prototipe elektronik tersebut bersifat open source equipment yang berdasarkan kepada piranti lunak dan juga keras, yang biasanya fleksibel serta mudah untuk digunakan. Next. Selanjutnya ada sensor. Sensor juga biasa disebut dengan transducer. Adapun sensor sendiri adalah perangkat yang biasa digunakan untuk mengubah suatu nilai atau energi fisik ke dalam nilai fisik yang lainnya. Dapat menjadi penghubung antara fisik nyata dengan perangkat elektronika yang biasanya berguna untuk controlling, checking, dan juga untuk proteksi. Sensor ialah peralatan yang dapat mengubah besaran fisik menjadi listrik, sehingga bisa dianalisis dengan rangkaian listrik tertentu. Selanjutnya, ada valve. Valve atau yang dikenal sebagai katup di sehari-hari kita, ialah perangkat yang terdapat di sistem perpipaan. Biasanya berfungsi untuk mengontrol, mengatur, dan juga mengarahkan laju dari aliran fluida, yaitu dengan cara menutup atau dengan membuka sebagai aliran tersebut. Next. Kemudian ada LCD atau Liquid Crystal Display. LCD ialah perangkat yield gun microcontroller atau sistem komputer yang berguna untuk memunculkan sebuah karakter standar, di mana karakter tersebut telah disimpan pada ROM atau yang ada di LCD tersebut. Adapun karakter yang bisa ditampilkan adalah 32 karakter yang disusun ke dalam 2 baris dan 1 kolom. Maka dari itu biasa disebut dengan LCD 16x2 dan itu juga yang kita gunakan pada percobaan kita kali ini. Selain itu LCD yang terdiri dari 16 stick membutuhkan tegangan 5 volt DC dan gambar tersebut menampilkan susunan dan juga bentuk dari stick LCD. Bisa dilihat gambarnya sendiri. Oke, bisa di next. Next. Oke, kemudian ada jaket air. Jaket air di sini lebih mengacu kepada perpipaannya, yang bisa disebut dengan discuss jacket. Adalah proses dari adanya pemanasan discuss ke dalam suhu ordinary, di mana suhu tersebut melalui discuss pump. Pada discuss tersebut dilakukan pemanasan pada bak discuss. Selanjutnya discuss yang berada pada bak tersebut dipanaskan lebih lanjut oleh steam up. Jaket discuss tersebut memiliki kegunaan untuk memanaskan minyak dengan melalui lajur pipa yang telah dilapisi oleh casing. Hal ini bertujuan agar minyak yang melewati pipa tersebut tidak mengalami proses pembekuan. Oke, next. Nah, adapun metodologi percobaan kita kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Amelia Dila. Silakan. Blok diagram sistem kontrol pada
derajat pembukaan dan juga penutupan yang ada pada valve distribusi uap yang akan dilakukan peranjangan garis besarnya telah ditunjukkan pada blok graf yang ada di bawah. Adapun kontrol supply ialah sumber dari tenaga utama yang ada pada alat perancangan serta berasal dari kontrol supply, lalu akan diteruskan pada sistem pengendali sensor dan microcontroller. Setelah itu, sensor dapat membaca dan juga mengubah besaran fisik yang telah terdeteksi menjadi sebuah elektrik. Lalu dikomunikasikan kepada microcontroller. Informasi tersebut akan dilakukan proses pada microcontroller lalu menghasilkan yield guna mengaktifkan beban yang telah dikontrol yaitu servo engine. Next. Skema penggabungan seluruh instalasi sistem pembentukan alat. Adapun skema penggabungan ialah seluruh instalasi pada sistem bentuk alat yang dapat mengambil tata letak dari penyambungan komponen pembentuk alat-alat pada penelitian ini. Next. Next. Pengujian secara keseluruhan. Yang pertama, apabila suhu yang muncul pada LCD adalah kurang dari atau sama dengan 35 derajat Celcius, maka motor berputar 0 derajat. Yang kedua, apabila suhu yang muncul pada LCD adalah lebih dari 36 derajat Celcius dan 49 derajat Celcius, maka motor berputar 55. Apabila suhu yang muncul pada LCD adalah 50 derajat Celcius dan 64 derajat Celcius, maka motor berputar 0,95. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan kali ini. Oke, begitu banyak elemen dan komponen dalam industri minyak dan gas bumi ini yang kita hidup dengan berbagai aktivitas dilakukan dalam proses tersebut, dalam proses jenis tersebut. Pembahasan. Oke, begitu banyak elemen dan komponen dalam industri minyak dan gas bumi ini yang didasari dan dicabangi dengan berbagai aktivitas dilakukan dalam proses bisnis tersebut. Elemen dan komponen berperan penting untuk meningkatkan kualitas hingga meningkatkan ketahanan bisnis industri migas. Elemen dan komponen tersebut begitu banyak, lalu yang menjadi komponen sangat penting dalam proses produksi industri minyak dan gas bumi ini salah satunya merupakan sensor dan transducer. Nah, dalam konsep sensor dalam sebuah industri yang ini semua instrumen tersebut berdasarkan penggunaan sensor berguna mendeteksi dalam bentuk mekanisme kegiatan perubahan fisik maupun kimia yang sejatinya sensor langsung terhubung dengan transducer di dalamnya. Banyak contoh sensor yang sangat penting dalam industri, salah satunya industri migas. Sensor tersebut berfungsi pada sistem produksi dari industri migas tersebut yang menjalankan semua fungsinya dalam mendeteksi, mengawasi, dan mengatur dalam semua data dalam proses produksi tersebut. Sensor memberikan kontribusi aktif dalam mendeteksi dan menyelaraskan semua data dalam proses produksi industri migas. Sensor migas tersebut berperan penting dalam mendeteksi gejala perubahan informasi sinyal produksi dalam sistem kontrol itu sendiri, sehingga berfungsi dalam umpan balik dan sistem kendali otomatis. Bukan hanya itu, sensor saat berguna dalam produksi berperan penting dalam pengendalian sistem produksi tersebut dengan pendeteksian dan pengawasan. Nah, ini yang transducer. Transducer merupakan piranti dalam sistem integrasi yang mengubah energi hingga membentuk energi lainnya. Transducer didasari dua bagian, yaitu input dan output. Transducer dalam industri migas berperan dalam peranti produksi bisnis minyak dan gas, yaitu saling mempengaruhi dan saling mengaitkan satu hal dan yang lainnya. Fungsi dalam transducer tersebut berfungsi sebagai pengubah suatu industri migas ke energi lainnya dalam proses industri tersebut. Nah, aplikasi transducer dalam produksi migas adalah mediator energi panas yang dihasilkan dalam produksi migas
yang mengubah energi listrik dalam produksi migas tersebut. Karakteristik reducer dapat diasari dengan resolusi, ketepatan, hingga kesesuaian. Aplikasi sensor dan reducer pada industri migas ini dapat dicontohkan dalam kabel sub optik dengan sensor yang super sensitif. Aplikasi sensor ini dapat menghasilkan banyak data dalam kuantitas besar dengan transfer ke dalam sistem komputasi awan Amazon Virtual Private yang hal ini menjawab tentang gejolak politik internasional dan industri migas tersebut. Hal ini mengartikan bahwa sensor dan reducer saling mempengaruhi dan berkaitan satu dengan yang lainnya dalam proses produksi industri migas ini. Oke, kesimpulannya akan saya kembalikan lagi ke rekan saya, Amelia. Kesimpulannya yaitu sensor dalam industri migas berperan penting dalam mendeteksi gejala perubahan informasi sinyal produksi dalam sistem kontrol itu sendiri, hingga berfungsi dalam umpan balik dalam sistem kendali otomatis. Bukan hanya itu, sensor dalam produksi tersebut berperan aktif dalam pengendalian sistem produksi tersebut dengan pendeteksian dan pengawasan. Baik ya, ini referensi yang kami gunakan dalam pembuatan makalah ilmiah kami. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Adapun makalah kami bisa dilihat dan kami akan menaruh linknya di deskripsi. Terima kasih kepada semuanya yang sudah memperhatikan presentasi ini dengan sangat baik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.